pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk dalam perjalanan hidup kita yang mungkin memang tidak mudah, tetapi mari kita ingat betul bahwa ada Tuhan di sana yang kita bisa panggil, berseru kepadanya, dan Dia pasti menjawab kita. Bahkan untuk sesuatu yang tidak masuk akal, tidak mungkin. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya bagian firman Tuhan menjadi bagian hidup kami sepanjang perjalanan hidup kami sampai ke garis akhir. Supaya kami tetap ingat bahwa sesulit apapun jalan hidup kami ada Tuhan yang mengawal hidup kami di sana, dan kami diberi kemenangan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita hari ini dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 49 ayat 18. Kejadian 49 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan, Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Amin. Saudara bisa bayangkan ini, pada waktu ini Yakub sedang bernubuat untuk masa depan anak-anaknya sebelum dia meninggal. Tapi di tengah jalan dia menyampaikan ayat firman Tuhan tadi. Di tengah-tengah ayat ini ia menyampaikannya, Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Sudah tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa rambut dari Yakub lebih cepat putih karena dia begitu menderita karena mendengar bahwa anak-anaknya membohongi dia, mengatakan kepadanya bahwa Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. Pakaian yang katanya maha indah itu mereka celupkan ke dalam darah hewan, ya, kemudian bawa kepada bapaknya dan katakan dia sudah mati. Oleh karena itu dia sampai rambutnya lebih cepat putih daripada umurnya. Saudara pemirsa sekalian, ada kalanya kita memang seperti Yakub di sini. Ada hal berat, bukan saja berat, sangat amat sangat berat yang kita alami dalam hidup ini. Itulah jalan hidup kita.
cara Tuhan untuk menolong kita supaya kita masih bisa terangkat, masih bisa menang melewati segala masalah kehidupan kita. Saudara pemirsa, apa yang terjadi kemudian? Memang apa yang diucapkan oleh Yakub di sini menjadi kenyataan. Aku menanti-nantikan keselamatan daripadamu, ya Tuhan. Rupanya selama ini dia masih tetap menantikan mujizat daripada Tuhan. Tuhan, kalau boleh anakku Yusuf masih hidup. Dan kemudian di ujung jalan, saudara sekalian, karena itu ketika dia melihat kereta yang dikirimkan oleh Yusuf untuk menjemput dia, kata Alkitab, maka bangkitlah semangatnya. Doanya ini sudah dijawab. Itulah sebabnya dia mengemukakan di sini di tengah-tengah semua anak-anaknya antara Dan ayat 17 dan Gad ayat 19, Aser ayat 20, Naftali ayat 21, akhirnya sampai kepada Yusuf ayat 22. Ini luar biasa saudara sekalian. Ekspresi dari Yakub yang menganggap bahwa nampaknya hanya setitik celah untuk dia bisa berharap kepada Tuhan. Mari hari ini para pemirsa sekalian, saya ingin mengajak kita semua, tolong kita semua hari ini ingat firman Tuhan ini. Ya, sesulit apapun hidup kita, seberat apapun penyakit kita, separah apapun masalah rumah tangga kita, seperti apapun deraan, kemiskinan, kekurangan yang kita alami hari ini, mari bersama dengan Tuhan kita masih punya setitik harapan. Ada hamba Tuhan yang mengatakan begini, kalau malam semakin pekat, itu tandanya fajar pagi sudah semakin dekat. Jadi jangan pernah kita menyerah di tengah malam. Ya, karena tunggu saja, sabar saja, kuatkan hati kita. Karena nanti fajar pagi akan tiba. Itu untuk Yakub adalah ketika dia mendengar, waktu kata firman Tuhan, waktu dia mendengar cerita mereka, ya, Yusuf masih hidup, dia dan sekarang menjadi penguasa di Mesir, dia masih dingin-dingin aja. Apa sebabnya? Sudah terlalu lama saudara sekalian menunggu. Nah, ingat, Yusuf dilantik menjadi penguasa Mesir waktu dia berumur 30 tahun. Dan kata firman Tuhan, waktu dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir itu, waktu itu umurnya 17 tahun. Berapa tahun? Itu Yakub menunggu selama 13 tahun yang panjang. Orang Barat mengatakan 13 long years. Tetapi ingat, apa kata firman Tuhan di sini? Ia menanti-nantikan Tuhan. Walaupun harapannya cuma secercah kecil saja harapannya. Atau seperti lilin di tengah-tengah malam buta. Nah, gelap gulita malam. Tapi dia masih berharap kepada Tuhan. Masih berdoa, Tuhan, seandainya Engkau berkenan, izinkanlah saya masih melihat bahwa Yusuf itu ternyata masih hidup. Ya, dan memang Tuhan jawab betul-betul. Nah, ketika dia mendapat jawaban itu, lihat firman Tuhan ditaruh di tengah-tengah saudara sekalian, yang menunjukkan bahwa dia di tengah-tengah anak-anaknya tadi tidak bisa diharapkan, dia masih punya secercah harapan. Begitu juga kita sekalian. Mungkin sudah mengalami deraan penyakit menahun sekarang, sudah bertahun-tahun. Dan mungkin sudah mengalami masalah rumah tangga yang sudah berpisah bertahun-tahun. Mungkin sudah mengalami masalah kekurangan, kemiskinan yang sudah bertahun-tahun. Ingat, dalam Yesus Kristus kita masih punya harapan. Walaupun secercah kecil terang itu
Mari kita sungguh berharap kepada Tuhan, dan satu kali kelak seperti yang dialami oleh Yakub, ternyata Yusuf masih hidup dan dia sudah menjadi penguasa di Mesir. Harapkanlah itu hari ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua untuk memahami bahwa secercah kecil harapan dalam Yesus nanti akan berbuah menjadi sukacita besar bagi hidup kami ketika doa kami dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.